Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeta Mulia Hasanah dengan NIM 031112300033. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Akuntansi STIE Suta Atmaja Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI CATR CTT. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Harapan Etika. Yang pertama ada etika lingkungan untuk bisnis, pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Selama 25 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan harapan bahwa bisnis ada untuk melayani kebutuhan, baik para pemegang saham atau masyarakat. Yang pertama ada masalah lingkungan. Dampak negatif perilaku perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, terutama terkait pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran ini mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat seperti iritasi dan masalah pernapasan. Salah satu dampak yang kurang disadari adalah hujan asam, yang sering terjadi di daerah perkotaan dan industri padat seperti Jakarta dan Surabaya. Hujan asam dapat merusak ekosistem tanah, perairan, infrastruktur, dan kesehatan manusia. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengendalikan pencemaran udara, masalah ini masih menjadi perhatian di wilayah dan yang sangat terindustrialisasi. Yang kedua ada sensitivitas moral. Pada 1980-an dan 1990-an, sensitivitas masyarakat meningkat terkait kejujuran dan perlakuan adil. Gerakan feminis dan advokasi untuk penyandang cacat serta minoritas peningkatan kesadaran sosial sejak 1960-an. Peningkatan pendapatan dan waktu senggang mendorong fokus pada isu-isu ini, menghasilkan undang-undang dan program afirmatif untuk kesetaraan di tempat kerja dan perlindungan konsumen. Sensitivitas moral juga terlihat dalam kampanye boikot terhadap perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja, anak atau upah rendah di negara asing. Yang ketiga, kegagalan tata kelola dan penilaian. Masyarakat sudah muak dengan praktik direktur dan eksekutif yang memperkaya diri sendiri, menunjukkan bahwa mereka gagal dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko etika seperti halnya risiko bisnis lainnya. Reformasi tata kelola dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum, di mana direktur diharapkan menilai dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan termasuk risiko etika. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah keterlambatan dalam penanganan isu-isu. Yang keempat ada peningkatan akuntabilitas yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan dalam kegiatan perusahaan mendorong peningkatan akuntabilitas dari investor dan pemangku kepentingan. Perusahaan merespon dengan menerbitkan informasi lebih banyak tentang kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) di situs web dan laporan mereka, termasuk isu lingkungan dan dampak sosial. Meskipun beberapa laporan mungkin bias, verifikasi eksternal membantu peningkatan kualitas informasi. Tren ini menunjukkan peningkatan laporan non-finansial sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya ada harapan baru untuk bisnis. Mandat baru untuk bisnis. Nah, perubahan-perubahan dalam harapan masyarakat telah memicu selanjutnya dalam evolusi dalam mandat T untuk bisnis. Laissez-faire laba hanya dari Milton Friedman telah diganti dengan pandangan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Meskipun terdapat banyak argumen pro maupun kontra terhadap posisi ini, ada 3 masalah yang penting yang patut disebut. Antara lain, yang pertama ada deviasi dari laba hanya fokus tidak berarti bahwa keuntungan akan jatuh pada kenyataan laba akan naik. Keuntungan sekarang diakui sebagai ukuran kinerja perusahaan yang tidak lengkap, oleh karena itu tidak akurat untuk mengukur alokasi sumber daya. Friedman mengharapkan secara eksplisit bahwa kinerja akan berada dalam hukum dan etika kebiasaan. Fokus pada keuntungan jangka pendek mengancam keberlanjutan jangka panjang. Keberhasilan perusahaan tergantung pada keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan pemangku kepentingan. Memerlukan tata kelola baru tanpa integrasi, etika, dan tujuan ekonomi. Ketegangan dengan masyarakat akan meningkat, dan penilaian keberhasilan akan berfokus pada pencapaian dan prosesnya. Yang kedua, ada tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Perusahaan yang sukses akan diuntungkan oleh mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang lebih luas dan beragam dibandingkan sebelumnya.
Tujuan dan proses tata kelola harus memperhatikan perspektif baru ini, dan kerangka akuntabilitas modern perlu mencakup laporan yang berfokus pada perspektif tersebut. Tanpa hal ini, harapan masyarakat tidak akan terpenuhi, dan peraturan akan diperlukan untuk memastikan perhatian yang tepat. Yang ketiga, ada peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Harapan masyarakat terhadap laporan kinerja perusahaan yang dapat dipercaya bergantung pada akuntan profesional yang memprioritaskan kepentingan umum dengan prinsip objektivitas dan integritas. Loyalitas kepada manajemen yang mementingkan diri dapat menyesatkan, sehingga akuntan harus fokus pada tanggung jawab fidusia kepada masyarakat. Reformasi dalam profesi akuntansi sedang berlangsung untuk memenuhi harapan ini, dimulai dengan XOX, SEC, dan PCAOB IAS, dan beralih di keharmonisan dengan standar global di bawah IASB dan IFAK. Selanjutnya ada tanggapan dan perkembangan. Kemunculan model-model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Reaksi oleh bisnis terhadap evolusi dari mandat keuntungan menjadi pengenalan adanya saling ketergantungan antar bisnis dan masyarakat menjadi lebih mudah seiring bergulirnya periode 1990-an. Beberapa tren lainnya yang dikembangkan sebagai hasil dari tekanan ekonomi kompetitif yang telah terus memiliki efek pada etika bisnis dan kepada akuntan profesional. Tren ini mencakup memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecukupan pengendalian internal, dan ketetapan niat untuk mengelola risiko dan melindungi reputasi. Tren perubahan ini mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan etika dan dalam kegiatan mereka dan mencegah masalah etika. Pendekatan tradisional pemerintah yang bersifat otoriter terbukti tidak cukup, sehingga organisasi harus menciptakan lingkungan yang mendukung etika perilaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan memiliki kode perilaku pribadi yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Perubahan yang signifikan juga terjadi dalam cara organisasi beroperasi, mencakup reorganisasi pemberdayaan karyawan dan penggunaan daya elektronik yang berhubungan, dan meningkatkan ketergantungan manajemen pada indikator kinerja non-keuangan yang digunakan secara nyata. Akuntabilitas, munculnya interest pemangku kepentingan dari akuntabilitas, serta krisis keuangan yang menimpa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom telah meningkatkan keinginan untuk membuat laporan kinerja perusahaan yang lebih relevan dengan berbagai interest dan pemangku kepentingan. Laporan dibuat lebih transparan dan akurat dibandingkan dengan laporan masa lalu. Selanjutnya ada etika lingkungan akuntan profesional. Peran dan perilaku akuntan profesional beruntung. Loyalitas utama mereka pada kepentingan umum tidak hanya untuk kepentingan finansial dari mereka sendiri, direktur atau manajemen perusahaan. Kegagalan Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom memicu perubahan dalam peran akuntan profesional yang seharusnya loyal kepada kepentingan umum. Akuntan perlu memahami evolusi akuntabilitas dan pemegang saham kepada pemangku kepentingan untuk memberikan saran yang layak dan menghindari masalah etis. Jika tidak, harapan pengguna laporan audit dapat memperburuk. Akuntan harus menghormati nilai seperti objektivitas dan tetap responsif terhadap kebutuhan manajemen dan pemegang saham. Tata kelola, globalisasi dan internasional telah berkembang dalam dunia usaha, pasar modal, dan akuntabilitas perusahaan. Globalisasi dan internasionalisasi telah mempengaruhi dunia usaha dan pasar modal dan akuntabilitas perusahaan. Jangkauan pemangku kepentingan kini bersifat global, dengan peristiwa penting disiarkan secara luas di media internasional. Perusahaan yang beroperasi secara global semakin menyadari tanggung jawab mereka dan mencari cara efektif untuk mengelola, memperhitungkan, dan mengungkapkan kegiatan mereka di seluruh dunia. Mengelola risiko, etika, dan kesempatan atau peluang dapat meningkatkan harapan untuk bisnis pada umumnya, dan untuk direktur eksekutif dan akuntan pada khususnya telah membawa tuntutan reformasi tata kelola, pengambilan keputusan etis, dan pengelolaan yang akan mendapat manfaat dari pemikiran terkini tentang bagaimana mengelola risiko, etika, dan peluang. Kesimpulan, harapan masyarakat terhadap etika bisnis telah berubah secara signifikan. Bisnis kini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kepentingan pemangku kepentingan. Kewajiban etis mencakup transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang lebih tinggi dalam tata kelola, serta pelaporan keuangan. Masalah lingkungan dan kesetaraan sosial menjadi fokus utama, mendorong regulasi yang lebih ketat dan tuntutan akuntabilitas yang lebih luas. Globalisasi memperkuat pentingnya standar etika dan akuntansi yang seragam. Kesuksesan bisnis kini ditentukan oleh integrasi etika dalam seluruh aspek operasional, menyeimbangkan keuntungan dan tanggung jawab sosial.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.